berkati sebelahnya. Jumat Agung, Jumat yang istimewa bagi kekristenan. Tuhan memberkati kita semua. Amin ya. Saya makin bersukacita melihat anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Kita terus berdoa supaya kita semua semakin diberkati Tuhan. Di Jumat Agung ini saya akan berkhotbah tentang berkat salib Kristus. Propaganda kebohongan yang paling banyak digaungkan para pembenci Kristus dan pembenci kekristenan adalah dengan mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Judas Iskariot. Kata mereka, waktu serdadu-serdadu Romawi hendak menangkap Yesus di Taman Getsemane, maka Yesus lari katanya. Dan tiba-tiba Judas Iskariot berkata, "Akulah Yesus yang kamu cari itu." Ini kebohongan yang luar biasa. Sebab kalau Kristus tidak betul-betul mati, maka sia-sia seluruh keterangan Alkitab. Ingat waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan. Kemudian Petrus menjawab, "Tuhan Yesus, itu tidak akan terjadi karena kami ada murid-murid-Mu yang akan melindungi Engkau." Seperti itulah bahasa sehari-harinya. Tapi Yesus berkata, "Petrus, enyala iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saya ini disalibkan bukan karena saya menginginkannya, tetapi supaya digenapilah firman Tuhan." Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjawab minimal untuk diri kita, apa betul Judas Iskariot yang disalibkan? Saudara-saudara, saya mau memberitahu beberapa alasan. Buka Markus 15. Ayat pertama mengatakan begini, "Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya, menyerahkannya kepada Pilatus." Saksi-saksi mata penangkapan Yesus begitu banyak. Di sana ada imam-imam, di sana ada tua-tua, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama seluruhnya, termasuk serdadu Romawi. Mungkinkah mereka akan kecolongan dengan Yesus lari lalu Judas menyatakan diri sebagai Yesus sendiri? Bagaimana masuk akal Yesus melarikan diri? Saksi-saksi matanya bukan 2, bukan 3. Di sana berbagai kelompok ini saja tidak gampang sepakat untuk sesuatu. Artinya untuk menyepakati kebohongan mereka tidak mudah. Dan tidak satu kelompok pun yang menaruh protes berkata, "Kita salah tangkap." Semua sepakat yang diserahkan kepada Pilatus itu adalah Yesus sendiri.
Terpujilah Alkitab yang memberikan kita peneguhan keterangan untuk menyangkal semua kebohongan tentang kekristenan. Kalau hal-hal ini tidak dicatat Alkitab, maka kebohongan bisa menjadi benar, seolah-olah benar. Karena mereka begitu terus menggemparkan, terus membicarakan dari sisi negatifnya. Banyak saksi mata. Kalau dan tidak ada, saya ulangi, satu pun dari saksi mata itu yang tiba-tiba protes dengan berkata, kita salah tangkap. Tidak ada. Semua mengakui bahwa yang diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan adalah Yesus sendiri. Lihat pasal 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Hari jam 9, kondisi terang benderang, kondisi manusia masih segar. Bagaimana mungkin orang tidak tahu bahwa yang disalib itu keliru? Hari masih jam 9, serdadu-serdadu belum ngantuk, kekuatannya masih sangat full. Jadi apa yang mereka katakan bahwa Yesus lari, yang disalibkan bukan Yesus, adalah kebohongan. Mungkinkah Yesus yang bukan penipu, Yesus yang tiap hari di bait Allah berkhotbah bisa menjadi salah tangkap? Hari masih jam 9, kondisi alam masih segar. Saya sudah sampai di taman yang disebut Taman Getsemane. Katakanlah memang zamannya beda, 2000 tahun berbeda, tetapi itu bukan taman yang sunyi. Itu ditanami pohon zaitun itu. Jadi tidak ada alasan bagi orang berkata Yesus menipu para serdadu dengan melarikan diri. Jam masih 9. Dan ada satu pernyataan lagi bagi saya yang paling baik. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala serdadu berhadapan dengan Yesus. Dia melihat cara matinya Yesus. Dan kemudian beliau memberikan pernyataan, sungguh orang ini anak Allah. Jadi tidak ada alasan untuk percaya kepada kebohongan yang menuduh Kristus tidak disalibkan. Percayalah, saya mau tegaskan, Yesus betul-betul disalibkan bagi kita. Yesus betul-betul mati digantung. Dan prosesnya panjang. Mulai daripada Imam Kayafas berganti kepada Pilatus waktu diadili. Tidak ada di antara mereka yang berkata, kelihatannya orang yang kita tangkap ini meragukan saya. Kelihatannya orang ini bukan Yesus orang Nazaret. Tidak ada sampai beliau bangkit. Jadi jangan pernah
termakan isu atau sampai engkau mempertanyakan apakah Yesus betul disalibkan? Betul. Betul Yesus disalibkan. Sebab kalau yang disalibkan itu salah satu murid, kita tidak diselamatkan. Sekalipun murid disalibkan semua, kita tidak akan selamat. Hanya kalau Yesus yang disalibkan, maka kita selamat. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah, Yesuslah yang menggantikan posisi kita disalib. Seharusnya yang disalibkan itu semua orang berdosa. Tetapi oleh kasih-Nya kita digantikan oleh-Nya. Terpujilah Tuhan. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kebenaran. Apa berkat dari salib Kristus bagi kita? Yang pertama, salib Kristus adalah kekuatan Allah. Kata 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang-orang yang mau binasa menceritakan salib dalam konsep kebodohan. Mereka berkata tentang semua yang mereka pikir bahwa salib itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib memberikan kekuatan Allah kepada kita. Apa maksudnya? Salib adalah kekuatan Allah. Salib itulah alasan, jaminan keselamatan. Salib itulah jaminan dari Allah, ada kesembuhan. Jaminan dari segala anugerah Tuhan adalah salib. Kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada jaminannya dari semua janji Allah. Maka ia disebut kekuatan Allah. Tongkat Musa adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagai alat untuk melakukan segala mujizat. Seperti itulah gambaran salib bagi kita. Salib diberikan kepada kita untuk menjadi kekuatan bagi kita meraih semua anugerah Tuhan. Maka kalau engkau lihat salib, jangan anggap itu sekedar lambang kekristenan. Salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah yang menjamin semua anugerah. Salib sudah diberikan Tuhan menjadi tanda bagi kita untuk meraih seluruh anugerah Tuhan selagi ada waktunya. Itu juga berlaku selagi ada waktunya. Maka lagu kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Maka selagi ada waktunya yang disebut dengan zaman anugerah, teruslah setia dan bersungguh-sungguh ikut Yesus. Salib sudah selesai untuk memberikan kita alasan
berseru kepada Yesus untuk semua anugerahnya. Tidak ada ketakutan di dalam Yesus. Tidak ada soal masa depan, soal hari esok, soal kesehatan. Salib menjamin hidup kita. Salib menjamin hidup kita. Salib menjamin hidup kita. Mengertilah Alkitab. Tidak ada yang kurang bagi hidup kita. Tidak ada. Percaya saja. Kebenaran yang kedua, salib adalah jalan masuk kepada Allah. Setelah kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Ada pemisah. Manusia tidak lagi bisa dekat dengan Tuhannya. Manusia tidak lagi bisa meminta apapun dari Tuhannya. Manusia terpisah. Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Salib menghubungkannya kembali. Seperti sebuah jembatan menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Dosa membuat pemisahan, jurang yang tidak terseberangi lagi. Tidak ada lagi jalan akses kepada Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Lihat ini, tidakkah engkau bersyukur tentang berita ini? Tetapi salib menghubungkan kita lagi dengan Tuhan. Salib itu menjadi jembatan penghubung. Jembatan penghubung sudah jadi. Tinggal siapa yang mau lewat, siapa yang mau menggunakannya lebih banyak. Jangan datang ke salib hanya sekedar rekreasi rohani. Banyak anak Tuhan menggunakan salib itu hanya kala perlu saja. Kalau dia sakit, dia datang kepada Tuhan. Kekurangan, dia datang kepada Tuhan. Keliru. Datanglah setiap waktu. Berjalanlah di atas salib itu. Temui Kristus sebanyak-banyak engkau bisa melakukannya. Engkau beruntung. Yesus datang untuk tolong, bukan minta tolong. Yesus datang memberi, bukan untuk minta. Yesus datang untuk berkorban, bukan untuk kita memberikan sesuatu kepadanya, sekalipun pekerjaannya kita harus kerjakan juga. Beruntung kau dapat Yesus. Sejak salib kita berada dalam situasi yang sangat bebas ketemu Tuhan. Masa engkau tidak merasa itu berharga? Salib membuka jalan setiap saat. Silakan berjumpa dengan Tuhan. Maka ayat itu berkata seperti ini. Lihat Kolose 1 ayat 20. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tidakkah saudara bangga bisa ketemu Tuhan tiap hari? Jalan masuk sudah dibuka. Kalau istilah
zaman modern kita di Indonesia, Tuhan Yesus sudah melakukan open house setiap jam. Bukan hanya hari besar, open house-nya setiap waktu. Jadi percayalah, di dalam Tuhan semua ada. Di sana ada hikmat, di sana ada anugerah. Sekarang saya teruskan, apa berkat salib? Yang ketiga, salib adalah pertunjukan kasih Allah yang tiada tara. Salib itu menjadi bukti kasih Allah. Lihat yang menderita ini. Yesus bisa lakukan semua perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi untuk menyelamatkan kita harus melalui salib. Harus ada kematian, pengorbanan. Dan semua yang terjadi kepada tubuh Yesus bukan asal-asalan. Ada mahkota duri dicambuk 39 kali, ditumbak lagi dada beliau. Semua itu punya makna di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi percaya, anak-anakku remaja percaya. Setia Tuhan, masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak datang hanya untuk disalib. Tuhan mau supaya kita mengalami perubahan hidup. Yesus bukan hanya sekedar disalib saja, tapi dia mau melihat hidup kita lebih baik secara jasmani dan secara rohani. Yesus datang bukan hanya supaya kita masuk surga. Jadi kalau konsep berpikir yang benar kita ikuti sesuai Alkitab, salib sudah menyelesaikan segala-galanya. Dia sudah menanggung penderitaan sehebat itu demi keselamatan kita. Penderitaan Yesus itu khas. Tidak ada yang akan mengalami sesakit itu. Jadi penderitaan Yesus itu meliputi semua aspek penderitaan. Di sana ada penderitaan psikologisnya, ada penderitaan jasmani yang tidak akan bisa ditanggung oleh manusia biasa. Itulah kasih Yesus. Yesus sudah menanggung untuk membayar semua akibat dosa. Jadi hari ini saya mau ingatkan, setiap kau melihat salib, ingat kasih Kristus. Ingat kasih Tuhan. Kasihnya tiada tara. Yang terakhir, salib adalah untuk melunaskan semua tuntutan dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa itu menuntut manusia dengan berbagai hal. Baca di dalam Kejadian pasal 3. Maka detak jantung kita, perasaan kita, cara berpikir kita harus seperti beliau. Tuhan memberkatimu. Oleh salib kita diselamatkan. Oleh salib kita diberkati oleh Tuhan.